Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Rizka Puspita STME selaku dosen pengampuh mata kuliah kristalografi dan mineralogi. Perkenalkan, nama saya Eka Widya Putabuga, Stambuk F121-18004. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang kristalografi dan akan mendeskripsikan salah satu kristal yang ada. Oke, langsung saja. Di mana kristalografi merupakan cabang dari mineralogi yang terfokus pada kristal. Sedangkan kristal itu sendiri merupakan zat padat yang terdiri atas susunan atom dan molekul yang teratur dalam bentuk 3 dimensi. Keteraturan tersebut dapat dilihat dari bidang yang datar dan dibatasi oleh permukaan yang licin, serta merupakan ekspresi dari struktur di dalamnya. Mengapa kita harus mempelajari kristalografi? Karena agar kita dapat mengetahui bentuk kristal yang beragam, dan apabila dikombinasikan dengan sifat fisik lain, maka kita akan mengetahui komposisi kimia dan dapat mengetahui manfaat dari mineral itu sendiri. Klasifikasi kristal berdasarkan derajat kristalisasinya terbagi atas 3 bagian, yaitu euhedral, subhedral, dan anhedral. Untuk euhedral mempunyai bidang batas yang jelas. Subhedral mempunyai sebagian bidang batas yang jelas. Anhedral tidak mempunyai bidang batas yang jelas. Oke, bagian pertama itu permukaan kristal. Kristal dibatasi oleh suatu permukaan yang datar. Permukaan ini mencerminkan susunan atom dalam kristal. Biasanya sejajar dengan jaring bidang yang tersusun dari kisi-kisi atau ion. Yang bagian kedua, bagian tepi dibentuk dari pertemuan 2 batas permukaan kristal. Bagian ketiga, itu bagian sudut dibentuk dari pertemuan 3 atau lebih permukaan kristal. Sudut interfasial, sudut yang terbentuk dari pertemuan garis-garis lurus antara 2 muka kristal. Yang bagian kelima, yaitu bentuk kristal. Terbagi atas 2 jenis bentuk kristal, bentuk sederhana dan kombinasi. 6. Sifat kristal. Karakteristik bentuk dan kombinasi bentuk padat di saat mineral terbentuk. Sumbu kristalografi. Sumbu kristalografi terdiri atas 3, yaitu sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Kecuali sistem kristal heksagonal dan trigonal yang memiliki 4 sumbu, yaitu sumbu A, sumbu B, sumbu C, dan sumbu D. Masuk pada sudut sumbu di mana sumbu alfa dibentuk oleh sumbu B dan sumbu C. Sudut gamma dibentuk oleh sumbu A dan sumbu B. Sudut beta dibentuk oleh sumbu A dan sumbu C. Hukum kristal 1 dicetuskan oleh Nicholas Steno 1669 yang menyatakan bahwa sudut antar 2 bidang kristal tertentu dari suatu kristal selalu tetap besarnya. Unsur simetri terdiri atas 3 bagian, yaitu sumbu simetri, bidang simetri, dan pusat simetri. Apa sumbu simetri itu? Sumbu simetri adalah garis lurus yang diputar melalui pusat kristal di mana apabila kristal tersebut diputar 360 derajat dengan garis tersebut sebagai poros putarannya, maka pada kedudukan tertentu kristal tersebut akan menunjukkan kenampakan yang sama pada gambar samping. Lanjut pada bidang simetri. Bidang simetri adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi 2 bagian, di mana bagian yang satu merupakan pencerminan dari bagian belahan yang lainnya. Bidang simetri dinotasikan dengan plane atau mirror pada gambar di samping. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bidang simetri horizontal, vertikal, dan bidang simetri diagonal pada gambar di samping. Pusat simetri adalah titik dalam kristal, di mana melalui dapat dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga pada sisi yang satu dengan sisi yang lainnya dapat didapatkan jarak yang sama. Dijumpai kenampakan yang sama pada tepi, sudut, dan bidang. Hukum kristal 2 dikenal dengan hukum Inches rasionil, dikemukakan oleh Heu 1784, di mana dikenal sebagai indeks Miller, merupakan cara pemberian singkatan suatu bidang muka kristal. Bidang muka kristal di dalam ruang mempunyai arah tertentu sesuai dengan sumbu kristalnya. Bentuk-bentuk kristal
terbagi atas 7, yaitu isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklin, dan triklin, di mana aksio, ratio, dan sudut kristalografinya sudah ditentukan seperti pada gambar di samping. Oke, di sini saya sudah memegang alat peraga, di mana alat peraga ini termasuk pada sistem kristal isometri. Untuk menentukan kelas kristal dan bentuk kristal dapat dilihat pada gambar ini. Oke, kita lanjut pada unsur simetri. Unsur simetri kita dapatkan ada 5 bagian, di mana itu bagian pertama menjelaskan tentang sumbu, bagian kedua menjelaskan tentang sudut, bagian ketiga menjelaskan tentang rusuk, bagian keempat menjelaskan apabila terdapatnya plane atau mirror, bagian kelima menjelaskan tentang point center. Oke, bagian pertama. Pada sistem kristal ini yaitu terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu C, sumbu B, dan sumbu A. Maka kita tulis di sini 3A. Untuk melihat nilainya itu apabila kita vertikalkan dan kita akan memutar 360 derajat, akan muncul berapa kenampakan, yaitu 1, 2, 3, dan ada 4 kenampakan yang sama halnya pada sumbu B dan sumbu A apabila divertikalkan. Maka kita tulis 3A. Oke, bagian kedua yaitu menjelaskan tentang sudut. Tuh, kita vertikalkan salah satu sudut. Ini kita putar sebesar 360 derajat. Tuh, seperti kan? Tidak sama. 1. Tidak sama. 2. Tidak sama. Dan 3. Ada 3 kenampakan yang sama pada sudut. Dan pada sistem kristal ini memiliki 4 sudut, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Oke, untuk sudut kita jumpai nilai 4A3 di mana ada 4 sudut bernilai 3. Oke, kita lanjut pada bagian rusuk. Bagian rusuk ini merupakan rusuk. Bagian tepi merupakan rusuk. 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Ada 6 rusuk kita jumpai. Apabila kita vertikalkan, ada berapa kenampakan yang sama? Tuh. Tidak sama. 1, tidak sama. 2. Maka ada 2 kenampakan yang sama halnya pada rusuk-rusuk yang lainnya. Maka kita tuliskan di sini 6A2. Maka 6 rusuk bernilai 2. Melihat bagian kelima. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ada 9 mirror. Kelas simetri bagian HM atau menurut Hermann Mongin itu menjelaskan bagian pertama itu menerangkan nilai sumbu utama mungkin bernilai 4 atau 2. Maka kita lihat di sini bagian kan 3A4. 3A4 ini merupakan 3 sumbu utama yaitu bernilai 4. Maka kita tulis ini 4 per M. M itu didapatkan apabila menunjukkan adanya bidang simetri yang tegak lurus sumbu utama. Maka kita tulis 4A. Bagian kedua menjelaskan apabila sumbu simetri bernilai 3. Nah, kita tulis ini kan bernilai 3, jadi kita tulis 3 per M. M itu sama keterangannya pada bagian pertama itu. Untuk bagian kedua itu menjelaskan tentang tidaknya sumbu simetri, intermediate atau diagonal. Nah, di sini kita akan menjumpai nilai diagonal yaitu 2. Maka kita tulis 2 per M. A, B, dan C. Maka kita dapatkan 4 nilai untuk sumbu C. Maka kita tulis ini apabila bernilai 4 maka dituliskan dengan huruf O. Bagian kedua itu menjelaskan tentang keterdapatannya ada bidang horizontal, vertikal, dan diagonal. Maka apabila terdapatkan dari 3 kategori itu maka dapat dituliskan H. Oke, pada indeks Miller itu ada bidang atas, bidang depan, dan bidang samping. Jadi kita dapat contoh mineralnya yaitu thorianit. Itulah penjelasan singkat tentang kristalografi dan pendeskripsian salah satu contoh kristal.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.